paham itu apa? Oh. Oke Pak Udin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya. Siap. Ini kita ini nggak henti-henti bicara soal hukumnya. Ya. Kemarin habis apa MSAT ya. Ya. Ramai loh Mas Udin itu. MSAT kita ditonton dan dikata-katain. Karena banyak propaganda juga. Nah, sekarang kita bicara soal apa? Isu nasional ini ya. Isu nasional. Bahkan bukan internasional. Iya, Karena sudah banyak di ini ya, ketawain itu. Ya, persepsi publik lah ya. Iya. Persepsi publik terhadap kepolisian. Jadi Sambo ini fenomena apa kok di kalau apakah sesungguhnya kita ini dulu punya sejarah polisi itu memang dianggap penting sekali, suci gitu, terus kemudian Sambo menjadi kejatuhan gitu. Enggak juga ya? Enggak juga. Gimana Pak Udin? Tapi setidaknya ini momentum sebetulnya ya. Nah. Momentum untuk menagih janji pimpinan Polri untuk membersihkan Polri dari oknum-oknum gitu kan. Oknum-oknum gitu. Ya sebetulnya masyarakat sudah paham dari dulu. Bukan putih terus jadi merah atau hitam. Betul. Cuma memang tidak ada kekuatan untuk mendobrak sehingga muncul komitmen reformasi. Reformasi Polri baru di tataran bawah. Itu pun belum sepenuhnya berhasil begitu. Nah, ini reformasi di tingkatan elit memang sangat penting karena ternyata elit ini menjadi figur contoh bagi yang bawah. Ketika bawah dibersihkan tapi yang atas tidak dibersihkan, ya tentu yang bawah pun juga tidak serius untuk membersihkan dirinya. Nah, jadi ini momentum sebetulnya. Momentum untuk Polri benar-benar dengan kejadian ini kemudian dia menata ulang dari mulai rekrutmennya, menata ulang dari proses pengisian jabatan-jabatannya kan itu. Menata ulang dari manajemen ininya, manajemen promosinya supaya tidak dipengaruhi oleh mafia. Betul, supaya tidak dimasukin mafia-mafia karena jadi banyak domba berbulu singa domba. Iya, dan ini menarik dan bagian dari rekomendasi saat RDP kemarin itu menjadi penting meneguhkan bagaimana Polri ke depan dia harus bisa, ini tantangan terberat dia harus bisa mewujudkan Polri yang benar-benar presisi, tidak hanya jargon gitu ya. Ya jargon. Nah, terbukti ketika Sambo ini berproses hukum dari drama yang sangat melo begitu ya. Melo. Karena yang menarik yang disampaikan sama Pak Mahfud MD itu, andaikan ini tidak dipublish oleh media, tidak didorong oleh masyarakat, maka ada dua kemungkinan kan, perkara ini lenyap hilang begitu saja atau perkara ini di SP3. Ya kan gitu ya. Dan ini permainan yang sebetulnya sudah lama terjadi, artinya di dunia kepolisian sangat mungkin dan bisa saja ini sudah sering dilakukan. Dan kita terbelalak ya. Ternyata sekitar 60 orang terlibat. 60 bahkan sekarang 96. Wah, 96 yang sudah diperiksa oleh Irwasum ya. Jadi ini menarik dan saya cukup bangga sebetulnya dengan teman sejawat dari kuasa hukum, penasihat hukumnya Brigadir itu ya. Komarudin dan kawan-kawan, Johnson bagian dari tim itu. Saya melihat begitu kuatnya dia memperjuangkan hak-hak kliennya yang sudah meninggal ini gitu ya. Dan itu tanpa dibayar loh. Dan ini hanya membuka kotak gitu ya, membuka kotak kepalsuan. Kalau bahasa Pak Mahfud kan pecah telur. Iya, dan ini kalau lihat ini si Johnson lah ya. Iya. Johnson lama di aktivisnya IPB. Jadi tahu persis bahwa ini dipakai dia untuk menemukan momentum reformasi itu agak serius. Betul, dan luar biasa upaya-upaya yang telah mereka lakukan. Saya acungin jempol, angkat topi saya terhadap idealisme mereka itu. Ya, karena dulu kan dia sering ngasih training hukum, paralegal, asasi manusia, si Johnson. Iya, dan luar biasa atas perjuangan mereka. Akhirnya terbuka pelan-pelan kotak-kotak kepalsuan itu yang sengaja mereka bikin.
yang semacam juga mereka bikin, dan ngeri kalau kita melihatnya, ngeri sekali begitu, dan tidak masuk nalar lah. Orang awam itu sebetulnya sudah lama tahu bahwa pelakunya bukan ini gitu ya. Mulut ini sudah lama terucap gitu. Kita nggak ada di daerah itu, tidak ada di lokus tempusnya, tidak paham hukum misalnya, sehingga berkomentar ya hanya dalam hati Allah, paling wiki pelakunya paling wikian gitu ya. Ya, baru rilis 1-2 jam rame. Banyak orang yang udah jangan, ternyata kan bener juga kan, pelakunya satu kan begitu. Sehingga sekarang pemeriksaan Bu Putri yang kemarin diperiksa di Barreskrim hari Jumat itu, yang kemudian tetap dia bersikukuh bahwa dia korban pelecehan, itu orang nggak percaya. Nggak percaya karena sebelum-sebelumnya itu sudah skenario kebohongan. Maka ketika ada pernyataan ini, ini paling bohong lagi. Karena logikanya ketika itu pelecehan seksual, dia itu istrinya jenderal loh. Kenapa nggak proses hukum aja? Kenapa ditembak mati? Dan ini negara hukum. Dan aneh tuh, psikologinya itu loh. Lah, bosnya ini jenderal. Masa ada brigadir atau berani? Ayo Sukarnowo sih ya. Ya artinya sangat tidak mungkin kalau pelecehan seksual, sangat tidak mungkin. Karena masih ngengkel terus ini ya. Masih ngengkel terus untuk menyenangkan Sambo. Jadi dia kepengen suaminya itu dipersepsikan melakukan sesuatu demi kehormatan dan martabat keluarga. Jadi tetap diakhiri ke sana. Saya pikir ini juga peran pengacaranya juga gitu loh. Jadi kita mungkin bisa mengetahui mana pengacara yang brengsek, mana pengacara yang melanggengkan ketidakjujuran, mana pengacara yang berteriak memperjuangkan hak di atas kejujuran misalnya. Nah di sini kita bisa tahu bagaimana pengacaranya Bu Putri yang tidak pernah ketemu dengan Bu Putri, kita bisa menyimpulkan daripada Bu Putri kan. Jika di salah satu televisi dia ternganga-nganga ketika ditanya sama presenter yang lebih cerdas, nah misalnya. Jadi ini sebetulnya ketika kebohongan itu kemudian semakin diperkuat melalui peran pengacara tentunya, karena semuanya saya pikir melalui konsultasi dengan pengacara tentang konsekuensi hukumnya. Dan ini menjadi potret buruk perilaku pengacara yang ketika dia malah tunduk pada kliennya. Harusnya klien itu tunduk pada pengacara. Ya karena hukum itu kan ada alasan yang meringankan, ada alasan yang memberatkan. Salah satu alasan yang meringankan itu kan kejujuran. Ya. Karena sekuat apapun membungkus kebohongan itu pasti akan terbongkar. Pasti akan terbongkar ya kan? Jadi nggak ono lah kebohongan itu yang bisa sampai akhir hayat disimpan, itu pasti akan terbongkar gitu ya. Tapi ya bagi orang-orang beragama saja atau berlaku semua nih kok. Iya. Ya tentu ketika dia berbohong itu dia juga merasa tidak tenang, tidak nyaman, gitu kan? Melakoni kehidupannya tidak tenang karena ada kekhawatiran yang sangat besar ketika jangan-jangan lalu menyiksa diri itu namanya. Dan potretnya kayaknya Sambo nih ya, jenderal muda ini kalau dilihat bagaimana dia punya track record lolos terus terhadap soal-soal yang dia mediasi. Jadi kepercayaan terhadap akalnya itu sangat kuat. Jadi dari kebohongan ke kebohongan. Saya kira ini puncaknya peringatan bahwa posisi Mas Budiman bohong nggak bisa ditutupi. Posisi kaum bertuhan ini. Jadi kemenangan. Jadi kalau kemarin ada menarik salah satu komentator itu bilang ini saatnya semesta yang berbicara. Jadi Tuhan yang menuntut. Iya. Jadi praktek-praktek kejahatan itu kadang-kadang kenapa bisa hidup gitu, karena ada pihak-pihak yang mensupport, membackingi gitu kan, yang melindungi, sehingga praktek-praktek ini sulit untuk diberantas gitu ya. Dan ketika komitmen untuk ini harus diberantas karena ini mengganggu dan ingin merugikan banyak orang, maka orang-orang yang membacking ini atau orang-orang yang disinyalir membuat para bandar-bandar ini bisa leluasa, ini harus disikat dulu gitu ya. Maka kemudian konsorsium 303 ini menjadi menarik itu kan karena sebetulnya masyarakat saya yakin juga sudah sering kok mendengar selentingan-selentingan bahwa bandar ini kenapa kok nggak pernah ketangkap gitu kan? Nah, itu
di slide yang 6 lembar itu ya. Ya. Yang terutama yang terbukti yang Sumatera Utara ya. Sumatera. Iya. Dan ini kan banyak yang kebakaran jenggot di dalamnya. Karena kemudian pernyataan keras dari Kapolri ini kan menemukan momentumnya juga Kapolri ini ya. Jadi pernyataan kerasnya bahwa dia akan menindak, dia akan memecat, ini menemukan momentumnya gitu ya. Karena dalam rangka tekanan dari presiden atau melalui menteri koordinator itu untuk bagaimana kepercayaan publik bisa kembali, karena ini turun terjun bebas soalnya. Kasus ini membuat kepercayaan publik, padahal ini hari ulang tahun Polri kan saat itu. Bisa terjun bebas, ini kan pelan-pelan bisa naik ini. Sudah 50% ini kan kepercayaan publik mulai pulih dengan pernyataan Kapolri yang mentersangkakan Sambo, terakhirnya Putri misalnya ya. Karena akhirnya bayangan atau jawaban yang sudah ada di masyarakat khalayak ini menemukan kebenarannya gitu ya. Masyarakat sudah bisa menebak sebetulnya dari awal. Masih menemukan kebenarannya. Dan ke depan bagaimana kemudian Polri bisa menggunakan ini sebagai titik awal untuk memperbaiki ke dalam gitu ya, memperbaiki citranya. Dan sangat bersyukur ketika Kabak Intelkam itu Pak siapa itu namanya yang dari Jawa Tengah itu kan lulusan Adi Makayasa yang di Kabak Intelkam itu ya. Nah, itu jadi lulusan si siapa namanya? Yang kemarin Doviri yang kemarin jadi ketua majelis persidangan etik gitu ya. Dan saya pikir beliaulah orang yang paling keras untuk berupaya untuk kasus ini bisa jalan gitu ya, dengan memberikan informasi-informasi intelnya ke pihak-pihak tertentu. Makanya kemudian Pak Mahfud juga mengatakan bahwa dia mengantongi banyak informasi dari Intel karena negara punya banyak lembaga Intel kan. Nah ini sehingga ya nggak bisa main-main lagi. Pokoknya kalau ini on the track maju gitu, saya kira kita akan punya polisi yang satu isi lebih baik lah ya. Betul. Dan orang oknum-oknum yang dalam tanda kutip banyak orang menyebutnya mafia ini minimal sudah mulai tiarap lah ya. Ya mulai ramai ditangkapi. Nah, mulai ramai betul. Betul. Dan Kapolri siap kalau apabila ada 1, 10 sampai beliau mengatakan 50 orang yang mau berontak dalam artian begitu ya. Ke institusi, Kapolri siap untuk menghadapinya. Karena pasti akan ada ekses seperti ini loh. Jadi orang-orang yang tidak terima. Karena momentumnya itu lihat itu. Kalau lihat skema 303, ya begitu kuat sekali ya Sambo itu kan menjadi Kapolri kedua. Makanya tidak berlebihan ketika Pak Mahfud juga mengatakan bahwa ada mabes di dalam mabes. Kekuasaannya Sambo itu luar biasa dan dia ditakuti. Makanya ketika dia ada di Dirpropam itu kan polisinya polisi itu. Polisinya polisi. Dan sekarang ini Pak banding. Iya, dia banding. Tapi kemungkinan untuk diterima sangat sulit. Kemungkinan untuk diterima sangat sulit satu karena ya satu yang ngidang ini kan pangkatnya Komjen. Pangkat tertinggi lah ya di dalam Polri selain Kapolri kan. Bintang 3 kan, orang kedua. Lah kalau misalnya banding diterima lah ya berarti kredibilitasnya bintang 3 ini sebenarnya kan. Sangat sulit. Tapi justru ketika dia nanti nggak jadi banding atau gagal bandingnya itu malah menguntungkan Sambo sebetulnya. Jadi ada alasan yang meringankan ketika Sambo di PTDH berarti Sambo sudah orang sipil, bukan Polri lagi. Sehingga tidak ada alasan yang dalam tanda kutip memberatkan dalam proses persidangan karena dia orang sipil. Kalau dia masih polisi aktif itu alasannya memberatkan. Nah gitu kan. Nah jadi kemudian hukum mengatakan ketika dia sudah di PTDH itu kan sudah hukuman juga. Ya hukuman. Itu hukuman juga. Hukuman pertama kan. Nah, sudah dihukum ngapain harus dihukum berat lagi kan begitu. Sehingga saya bisa memprediksi bahwa ini nggak sampai hukuman mati. Tidak sampai hukuman mati. Saya sedang punya persepsi ini kalau kekuatannya sebegitu besar, dia misalnya mengorganisir diri kembali, iya. Wajiban sebenarnya. Iya betul. Iya.
artinya orang-orang di bawahnya dia itu pasti sekarang sedang menunggu perintah dari Sambo tentunya kan. Karena dia juga merasa kalau ini jaringan ini dihilangkan, dilenyapkan, mereka juga dirugikan. Ya, rugi dan ini pecah menjadi ancaman bersama. Betul. Jadi yang perlu diwaspadai tentunya adalah dari sisi gejolak di internalnya. Gejolak di internalnya itu yang perlu diwaspadai. Ya, apa? Kalau kita lihat tadi itu secara fundamental rekrutmen Polri, kemudian sejarah Polri, perebutan promosi, jabatan, kemudian kita mau lihat misalnya ada bandit-bandit di belakang itu yang sedang bermain. Nah, kalau polisi itu dimainkan, saya kira kita sedang menghadapi soal-soal berikutnya. Soal-soal. Makanya menarik itu ketika apa yang disampaikan oleh penasihat hukumnya Brigadir mengatakan ada 900 miliar di bunker rumahnya Sambo yang berlokasi di tanah milik mertuanya. Jadi di tanah milik orang tuanya Putri. Konon menurut Kamarudin itu kan ada uang 900 miliar dan Polri tetap mengatakan tidak menemukan. Nah, kan ada dua kemungkinan, benar-benar mau tidak ada atau Polri tidak mau mempublish kayak gitu. Ya mulai kekuatan uang itu kan bisa saja dia menggerakkan. Mulai bicaranya miliaran saja. Kalau Komnas HAM kan mengatakan iya memang ditemukan sejumlah uang, tapi seberapa miliar itu belum dipastikan kan gitu ya. Nah, artinya ada uang-uang itu karena kemudian dia langsung pada saat habis eksekusi itu berada langsung 1 miliar, ya kan? Kemudian 2 orang ini 500-an gocengan kan gitu ya. Begitu ini kan dia sudah mempersiapkan itu gitu loh. Ini ada anggaran sampai ada anggota DPR yang bersuara membela kan itu memang besar sekali. Betul. Dan yang menarik dan ini patut di ini ya jadi atensi ketika anggota dewan mengatakan si Fahmi ini harus diperiksa. Dan ini lucu ya. Iya. Lucu. Kalau lihat Fahmi itu lucu sekali. Lucunya. Jadi dagelan. Lalu dia itu penasihat Kapolri, staf ahli Kapolri, tapi tidak pernah di Kapolri. Iya. Ini kan kayak dagelan. Tapi Kapolri mengatakan bahwa itu tinggalan Kapolri yang lama. Loh, artinya dan Kapolri yang lama lah orang yang paling berjasa terhadap jenjang karirnya Sambo. Iya. Ya kan? Artinya kan begini, begitu institusi sebesar itu. Iya itu ada staf ahli Kapolri yang tidak dipakai. Tapi dia menggunakan anggaran negara untuk menggaji. Dan saya hari-hari tidak bersama saya. Malah bersama Sambo. Staf ahli Kapolri tapi bersama Sambo. Jadi ini betapa kacaunya ini. Kalau dilihat guyonannya itu lucu ya. Iya. Lucu dan menggelikan. Betul. Dan profilingnya si Fahmi akhirnya kan terbongkar juga kan. Siapa dia kan gitu. Siapa dia? Sehingga akhirnya kalau ini berkaitan dengan bahasanya foto-fotoan lah ya, foto-fotoan. Kan tingkat lurah kan foto-fotoan untuk menjadikan lurah gitu ya. Ini katanya foto-fotoan juga untuk 2024. Kaitannya. Jadi ini uang judi itu yang dia pakai. Nah, misalnya oleh oknum tertentu gitu. Tapi terkait dengan konsorsium Kapolri juga masih enggan untuk bersuara untuk mengkonfrontir walaupun kelihatan langkahnya itu ada dikit lah. Iya. Walaupun teman IPW juga sangat keras mengatakan tentang hal ini kan data dari IPW itu pertama kali dari Teguh Santosa itu kaitannya dengan konsorsium ya dan siapa yang terlibat di konsorsium dan ngeri sekali itu. Ngeri sekali itu Kapolda terlibat dalam jaringan-jaringan itu. Nah kita berkomentar karena kita melihat dan itu sudah terpublish di masyarakat ya. Sudah diakses. Ya. Soal kebenarannya kan bisa sendiri. Dan akhir-akhir ini muncul profil dari orang-orang yang tertuduh atau orang-orang yang ada di dalam konsorsium itu satu persatu. Ya. Kalau kita lihat di Instagram itu ada misalnya profil tentang Kapolda ini, bagaimana dia
dia meniti karir dari bawah seperti apa, kekayaannya berapa, ya. Bagaimana Kapolda ini, bagaimana pejabat ini misalnya. Nah, itu saya lihat ini luar biasa. Artinya masyarakat menjadi paham, menjadi tahu bagaimana perjalanan karir dia yang kemudian bisa loncat-loncatan dengan sangat indah begitu. Bagaimana apa AKP uangnya berapa? Kalau sudah jadi bintang 1 uangnya berapa? Iya. Padahal bintang 1 itu gajinya antara 2 juta sampai 5 juta gaji pokoknya. Tunjangannya 18,7 juta sampai 20,2. Pokoknya dia bisa terima cuma 25 juta. Nah, terima 25 juta. Tapi di rumah ada Lexus, ada Pajero yang terbaru, ada rumah beberapa tempat misalnya. Ini dari mana masyarakat patut untuk mempertanyakan, karena memang ya lagi-lagi bisnis haram itu selalu mencari backing untuk apa istilahnya itu biar bisnis itu tetap jalan. Itu bukan rahasia umum, dan menariknya kemudian sekarang masyarakat menjadi kritis, masyarakat menjadi paham tentang kode aneh Polri gitu ya. Cara melihatnya itu nanti kalau kita bilang on the track itu iya Pak. Ya jelas satu nanti Kapolri akan melakukan, kita berharap Kapolri melakukan mutasi besar-besaran membersihkan orang-orang yang mungkin ada di media itu juga perlu diperiksa gitu kan. Ini 96, saya berharap itu terus bertambah orang-orang yang diperiksa secara etik gitu ya. 96 ya? Sudah 96. Kemarin 60 kan? Ya, 96, jadi orang yang diperiksa di etik. Nah, walaupun hanya beberapa yang kemudian mau dilimpahkan ke jalur hukum. Karena terbukti ada upaya-upaya obstruction of justice ya, penghalangan itu ya. Jadi itu memang nyata-nyata kalau itu, jadi mati-matian belani Sambo kalau itu kan, karena dia bergerak kemudian menghilangkan alat bukti biar supaya skenario pertama ini berhasil. Skenario pertama itu kan berhasil, anak ini mati tembak-tembakan. Nah, gitu aja ya. Karena ada perilaku. Nah, karena ada perilaku yang kurang ajar lah, bahasanya begitu lah ya. Dan berada ini ahli tembak. Dan aku sebagai ahli tembak. Dia pelatih. Memalukan. Ketika saya sering mengulang-ulang kalimat itu yang disampaikan oleh Kapolresta itu, jadi waduh banget orang ini. Jadi begitu fasihnya dia kemudian merangkai. Tapi itu bintang 1 loh Bung gitu. Siapa? Bukan, itu Kombes. Kombes ya? Kombes. Kalau Hendrawan itu kan di Propam yang melarang membuka peti. Nah, itu yang melarang membuka peti. Itu kan sudah pelanggaran asasi manusia ya. Ya untung saja kemudian mereka itu punya tradisi untuk menghormati jenazah dengan membuka peti dan merias gitu ya. Andai kan tidak ada tradisi itu mungkin ya gak akan dibuka juga. Ya ketika jenderal mengatakan jangan dibuka, kalau nggak ada adat itu ya mungkin tidak dibuka juga, dan ini tidak akan ketahuan. Dan itu kan kecelakaannya kan ya sekitar itu juga ya. Kenapa nggak dikubur secara kepolisian? Kenapa nggak diberesin pensiunnya? Gitu lah. Ya lagi-lagi perencanaan buruk itu tidak akan pernah sempurna. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi pasti ada celahnya yang kemudian bisa membuat ini bisa terbongkar begitu ya. Itu prinsipnya Polri loh. Jadi kejahatan apapun itu tidak ada yang sempurna. Pasti ada celahnya. Ya, makanya dari polisi harus memberantas kejahatannya. Iya. Makanya kemudian ketika otak itu berpindah ke lambung atau ke perut, itu sebenarnya juga bagian dari menghilangkan jejak, itu salah satunya. Itu apa artinya otak berpindah ke lambung? Ya karena otak kan bisa dilihat. Jam berapa darah sudah tidak masuk ke otak. Berarti jantung sudah berhenti berdetak. Apakah pukul 17 lebih berapa? Karena kemudian dari rangkaian CCTV itu mereka dengan santainya 17 lewat berapa itu mereka kembali ke rumah kan? Putri sudah pakai baju yang warna hijau nanti. Nah misalnya kan gitu. Nah itu kan untuk nyocokkan itu salah satunya. Kemudian ada nggak misalnya stressing? Itu kan bisa dilihat. Jadi pada saat itu ada ketakutan nggak? Ada ketakutan dia menghadapi maut itu ada ketakutan nggak? Gitu. Itu kan bisa dilihat juga. Dan ternyata Sambo juga tahu kan. Dialah yang nembak. Nah, ada beberapa tulisan dia mengatakan dia nembak 2 kali di bagian kepala belakang. Kalau Barada nembak 3 kali. Ya. Kematian itu ada di Barada apa di Sambo? Nah gitu ya. Logikanya ketika jenderal itu mengakhiri,
berarti kondisinya Pak pada saat itu bisa saja belum mati sepenuhnya gitu ya. Kemudian disempurnakan kematiannya lewat tembakan dari belakang, nah dia tembus ke depan. Dan itu kalau tidak diotopsi ulang tentu tidak terbaca, karena yang pertama benar Bu Ira Huta Barat mengatakan yang pertama bukan otopsi, karena yang pertama itu upaya untuk menghilangkan barang bukti. Ya. Maka yang kedua, yang orang mengatakan otopsi kedua itu baru otopsi. Itu luar biasa perjuangan teman-teman ini ya, kelompok-kelompok Bardae ya. Ya kelompok-kelompok mereka itu. Jadi saya angkat topi lah Pak bagi mereka, karena tanpa kerja keras mereka, suara lantang mereka, perkara ini akan selesai ya. Atau sering kita dengar kan Kapolres menembak wakilnya. Iya. Banyak begitulah ya. Iya, Dan tersembunyi dan dihentikan. Iya. Karena kemudian kan Sambu juga menjanjikan Barada, jangan khawatir kamu nanti SP3 lah, pasti SP3. Iya, karena Sambu kan propam. Iya. Polisinya polisi. Yang memeriksa polisi nakal ya propam. Ya kan? Nah, dia bisa bermain, mau dia propam. Jadi dia menggaransi dirinya gitu lah. Nah, ketika kemudian Kapolri mendapat desakan yang begitu luar biasa dan Pak Mahfud mengatakan dia sudah punya banyak bukti dari laporan intel, maka Kapolri nggak bisa berkutik, ya akhirnya dia menyampaikan, nah ini kasusnya seperti ini, tidak ada tembak menembak, yang ada adalah penembakan searah, berarti kan penembakan. Akhirnya muncullah, oh berarti ini korban yang awal dikonstruksikan bahwa ini pelaku asusila yang berhak untuk dihilangkan nyawanya menjadi berubah. Bagi Baradae kalau Kapolrinya Sambu kan tetap aman, dan dia pasti dijanjikan iya. ini kan apa istilahnya pangkat, kenaikan pangkat kan, promosi jabatan kan, karena orientasinya menurut IPW, menurut beberapa, karena ini kan hari-hari kita itu disuguhi dengan berita ini gitu ya. Jadi di satu sisi masyarakat menjadi tercerahkan, masyarakat menjadi paham dan tahu gitu. Tapi di satu sisi ada masyarakat yang bosan dengan lama-lama pemberitaan ini yang nggak ada ujung pangkalnya. Nggak ada ujung pangkalnya, juga nggak turun-turun. Nggak turun kan? Iya. Mau turun DPR naik lagi. Nah ini habis DPR mau turun Putri naik lagi gitu ya. Iya, jadi ya ini bagi industri media ini menguntungkan Pak, bagi industri media. Bagi kita juga iya Pak. Bagi kita itu ingin kan ada lompatan sejarah baru lah ya. Ya. Bahwa negara ini negara para orang-orang baik ya, para rakyat yang baik. Masa kita mau urusan mafia ini kan selentingannya dari dulu nggak bergeser iya. dan iya. apa ya masih seperti itu di posisi itu ya. Iya, kalau hari ini itu momentumnya memang on the track, misalnya Kapolri sedang membersihkan, ketemu metodenya yang tadi kita bilang 90 sudah diperiksa. Berarti ketemu metodenya toh Pak? Iya, betul. Kalau nggak ada yang diperiksa, ya caranya kan kira-kira gitu kan? Iya. Visinya ada kira-kira. Kalau ini udah semua ketemu kan? Menarik itu kemarin sempat kerucut disampaikan Arteria Dahlan bahwa kasus ini itu naik gara-gara ada satu perwira tinggi pangkat Komjen yang dia sempat istilahnya itu mau mengundurkan diri jika yang ngancam tersangka Sambo itu kan luar biasa sampai dia mau mundur kan? Loh ya gimana nih? Itu satu orang loh Pak? Iya. Terus yang komjen yang lainnya gimana? Nah itu kan perlu dipertanyakan gitu loh. Sehingga kasus ini kemudian lama itu Pak Mahfud bilang kan ini psikologi hierarki, psikologi apa nih sekarang ini? Ini ada persoalan hierarki itu ya. Ada persoalan psikologi ini ya. Nah, jadi ada banyak hambatan ketika mau ditegakkan gitu, karena masing-masing pegang kartu truf gitu loh. Pegang kartu truf. Dan kalau kita lihat cara mentersangkakan Baradae dulu pertama itu siapa ngomong apa ditersangkakan dulu, disikat dulu, seperti polisi dipandu publik gitu. Iya, jadi akhirnya jadi bulan-bulanan, Makanya kemudian guyonan Gus Dur kan menjadi kembali segar ketika mengatakan hanya ada 3 polisi yang jujur itu ya. Iya. Ya Rugen,
patung polisi sama polisi itu. Dia pengen mengatakan bahwa polisi jangan brengsek lah. Bahasa kasarnya begitu lah ya. Bahasa kasarnya begitu. Jadi oh benar juga ya nih. Iya. Jadi memang ini perlu artinya masyarakat di era seperti ini masyarakat punya peran yang sentral, punya peran yang strategis untuk mendorong itu mungkin tidak hanya di kepolisian tapi juga di kejaksaan karena perkara ini sekarang ada di kejaksaan. Perkara ini ada di kejaksaan. Jangan sampai kemudian karena dakwaan yang lemah perkara ini juga menjadi lemah. Akhir ya. Jangan sampai nanti tuntutan yang lemah perkara ini juga putusannya nggak maksimal. Ini ada di kejaksaan dan ada kebangkitan pembalasan. Ada kebangkitan pembalasan. Nah, kemudian orang tidak salah ketika mengaitkan dengan kebakaran kejaksaan itu. Ya. Yang tanggung siapa? Kan Sambo. Yang tahu persis tentang apa penyebab kebakaran dan siapa yang membakar Sambo kan? Ya. Dan itu kemarin tidak terbuka. KM 56 juga dia Pak. Nah, ya termasuk KM. Termasuk Mirna itu kan. Termasuk Mirna itu. Jadi ya pokoknya ini bawa kartu truf masing-masing. Ya. Nah ini yang jadi sama dengan kita ngomong MSRT kemarin. Iya. Jadi jangan puas dulu dengan tersangkaan dia karena kemudian proses persidangan juga penting untuk dipantau terus, dikontrol terus. Nah komitmen Pak Mahfud lagi-lagi saya angkat topi juga pada Pak Mahfud ini bagian dari keberanian Pak Mahfud juga untuk mendobrak ini kan kontrol publik juga jadi karena memang kebetulan beliau juga di Kompolnas sebagai ketua Kompolnas ya. Nah, jadi perannya memang sangat penting untuk mendorong kasus ini. Dia yang menerjemahkan perintah presiden sampai 4 kali yang presiden mengatakan. Nah ini berarti serius gitu ya. Ini serius. Ini momentum untuk membersihkan itu. Nah ketika kita berbicara konsorsium 303 apakah itu hanya dari Polri? Nah tunggu aja berikut episodenya untuk pembongkaran di institusi yang lain kan gitu ya. Oke. Berarti tunggu berikutnya kita semoga semesta tetap memberikan baik. Semoga harapan orang-orang beriman itu selalu ada jawaban dari Tuhan ya. Ya itu yang dibutuhkan. Terima kasih Pak Brinja. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin aku share, iya mas, off ya? Sudah off?